Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir berkumpul di aula yang kita cintai. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadirkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 06 yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN 06 Kampung Lapai, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan-karyawati SDN 06 Kampung Lapai, dan seterusnya kepada mahasiswa PPG dan PPR di SDN 06 Kampung Lapai. Baik, saya tidak akan memperbanyak kata mukadimah, masuk saja kepada susunan acara kita pada hari ini. 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yuli Afriani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Di sana
Acara selanjutnya, presentasi diseminasi pengimbasan modul 1.4. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Kampung Lapai kepada Ibu Ermawati SPD MM. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan untuk kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 06 Kampung Lapai. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita bersama. Selawat mari kita sampaikan buat junjungan kita, buat Muhammad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengatakan kita umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan, yang minim pendidikan, ke alam kecerdasan, ke alam yang terlalu menderang, yang serba memiliki pengetahuan yang akan kita rasakan sekarang ini dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Ibu Majelis Guru beserta mahasiswa PPG Kerajaan PMK WPR Padang, serta hadirin yang kami sayangi. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami sebagai kepala sekolah memberikan kata sambutan untuk memberikan support kepada rekan-rekan kita yang saat ini sedang melaksanakan tugas untuk aksi nyata selama mereka mengikuti PPG. Dan saat ini mereka akan memberikan designasi atau pengimbasan modul 1.4 kepada kita semuanya untuk melaksanakan budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kalau kami bisa berbicara di sini, kalau untuk budaya, salah satu kompetensi yang diberikan oleh pengajar artinya akan menyentuh di sini ke soal kompetensi kepribadian. Jadi kalau dilihat dari hari ini, pengimbasan ini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, tentu pribadi yang akan diimbaskannya ini adalah yang memiliki kompetensi kepribadian. Jadi secara tidak langsung akan berdampak nanti bagaimana penerapan kompetensinya itu melalui pemahaman yang dapat nanti dari
calon guru penggerak ini kepada kita semuanya, sehingga akan tercipta nanti perubahan di dalam kompetensi kepribadian. Namun demikian, sejauh dan selama ini yang kita lihat bersama-sama, untuk guru yang harus berubah itu memang kompetensi kepribadian kita. Kalau pribadinya sudah bagus, maka kompetensi sosial, kompetensi profesionalnya akan terlaksana. Jadi memang di titik kompetensi kepribadian itulah kita bisa mengimbaskan untuk segala sesuatunya, dan terutama tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita sendiri dan mampu kita melakukan. Jadi itu kami berharap sebagai pimpinan sekolah ini, melalui kegiatan ini kita yang ada di ruangan ini terutama bisa menyerap nanti untuk berubah sikap dan mengisi kemampuan kepribadian itu dengan menerapkan budaya positif. Mari kita ikuti kegiatan ini bersama-sama, dan bersama-sama kita buka secara acara ini secara resmi, dan mari ikuti sampai kegiatan ini selesai. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara disimulasi pembahasan modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kami buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Majelis Guru SDN 06 Kampung Lampai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya tentang diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana kami di sini calon guru penggerak harus membuat sebuah tugas presentasi, di mana presentasi yang dilakukan itu adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi saya selaku CGP Angkatan 11 mempunyai kewajiban dalam mengimbaskan budaya positif tersebut terhadap sekolah tempat saya mengajar. Nah, di sini itu ada konsep budaya positif yang kami pelajari, ada itu 8 item. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima itu adalah hukuman dan penghargaan, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, yang kedelapan itu adalah segitiga restitusi, di mana kesemua konsep inti budaya positif itu kami dapatkan di dalam modul guru penggerak. Yang kesemua ini rasanya ini sudah mengenal kita, tetapi dalam melakukan atau menerapkan kita sudah menerapkan. Jadi dalam pendidikan guru penggerak kita akan diberikan pembelajaran sesuai dengan paradigma. Nah, pembelajaran dengan
paradigma baru itu sendiri adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang dituntut oleh kurikulum Merdeka. Jadi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di mana di sini kita tidak menuntut anak, tetapi menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini, kerangka pengembangan pembelajarannya bukan model yang linear, tetapi merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan, yaitu pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik. Jadi ketiga komponen itu selaras dan saling mempengaruhi dalam pendidikan kita sehingga dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pada pembelajaran paradigma baru itu ada profil pelajar Pancasila yang sangat berperan. Yang seperti sekarang ini kita kan sudah melakukan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6, kita pun sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu mempunyai peran itu menuntun arah dan membantu kebijakan dalam pembangunan sistem pendidikan Indonesia, termasuk dalam proses pembelajaran dan asesmen. Nah, perubahan paradigma itu bagaikan kegiatan yang di depan ini, Bapak Ibu. Ada kegiatan kepalan tangan yang si A itu anggap aja diri kita, kemudian B itu adalah teman kita, di mana kita sama mensobek secari kertas yang tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita, kemudian letakkan salah satu tangan kita dan genggam benda itu sesuai sesaat tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Yang teman tadi bisa membujuk, bisa juga mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja yang akan agar dapat membuka kepalan tangan. Intinya di sini apapun cara akan dilakukannya agar keinginannya tercapai. Kan seperti itu biasanya. Sedangkan dalam paradigma baru kita hanya menuntun apa yang sudah ada. Nah, ini untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Itu agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Makanya kami di sini sebagai guru penggerak itu karena di setiap sekolah pasti sudah melakukan budaya positif, tapi budaya positif yang bagaimana? Maka di sini kita dituntut untuk melakukan penyimpasan tentang bagaimana sebenarnya budaya positif sesuai dengan menuntun anak yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana di sini ada ilusi guru dalam mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa
kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, maksudnya di sini ilusi guru mengontrol murid adalah pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya Bu ya. Tapi murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita mengontrol perilaku murid hal tersebut. Nah, hal ini karena mungkin murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya itu adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol diri murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya ini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, pada stimulus respon itu seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini contohnya. Itu ada 2 kolom, di mana di sana ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau di stimulus respon itu menganggap diri kita itu sama, sedangkan di teori kontrol itu dunia kita itu adalah berbeda. Kemudian semua orang bisa melihat yang sama. Di teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena pemikiran kita berbeda. Kembali tadi konsepnya, yang mengendalikan diri kita adalah kita, bukan orang lain. Nah, masuk kita kepada yang berikutnya, itu adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki
motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari semua unsur. Maksudnya di sini terlepas dari unsur suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contohnya di sini ada contoh nilai kebajikan sebuah organisasi. Itu ada organisasi Pancasila, itu dia mempunyai nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berhak berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan organisasi Ibu Primer YPYP itu adalah toleransi. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian 9 pilar itu mengukakan nilai kebajikan, cinta Tuhan, segala ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu adalah penguasaan, yang kedua ada kesenangan, yang ketiga ada bertahan hidup, yang keempat ada kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima ada kebebasan. Nah, ini juga ada motivasi perilaku terhadap perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah sebuah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang biasanya kita yang tahu itu adalah, yang saya sendiri itu tahu, hukuman itu malah merupakan membuat siswa jera. Padahal hukuman itu bisa membuat seorang peserta didik kita gagal. Maksudnya karena hukuman itu akan menyakitkan buat peserta didik, membuat dia tidak nyaman, kemudian membuat peserta didik itu takut, kemudian membuat peserta didik itu menyembunyikan kesalahan. Jadi yang selama ini hukuman yang kita lakukan kepada peserta didik ternyata itu adalah merupakan sebuah disiplin konsep dengan identitas gagal. Maksudnya di sana mereka akan terjadi membentuk peserta didik menjadi rendah hati atau tidak percaya diri. Kan setelah mendapatkan hukuman dia merasa malu. Ternyata hukuman itu sangat fatal atau kita berikan. Kemudian ini penghargaan. Ternyata juga penghargaan itu juga tidak efektif kita berikan kepada peserta didik. Misalnya kita kan di kelas sering melakukan, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ibu kasih
hadiah. Ternyata itu sangat fatal karena tidak efektif, akan membuat teman-teman itu menjadi iri, kemudian mematikan kreativitas. Makanya pada kurikulum Merdeka yang namanya perankingan itu dihapuskan karena tidak membuat peserta itu membuat perankingan itu membuat peserta didik merasa minder. Makanya pada kurikulum mereka kan tidak ada kita membuat perankingan, tidak ada penghargaan kepada peserta didik. Nah, yang mana ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang sebaiknya kita lakukan di sekolah itu adalah konsekuensi dan metode restitusi, di mana konsekuensi itu dilakukan tapi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, kemudian ada stimulus, ada murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, sedangkan di restitusi itu kita lakukan restitusi itu akan membuat peserta didik tadi untuk bertanggung jawab atas tindakannya, fokus terhadap permasalahan yang jangka panjang. Kemudian murid itu menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol di dalam dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, pada modul 1.4 ini kami yang calon guru penggerak itu dituntut untuk melakukan konsep disiplin restitusi. Jadi kemarin kita sudah membuat skenario bagaimana cara melakukan restitusi, sehingga nanti anak itu setelah membuat kesalahan dia akan menimbulkan rasa percaya diri karena kita tidak menghilangkan identitas dari dirinya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sendiri itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tahu dia salah dan mampu untuk bergabung lagi. Nah, ciri-cirinya itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang kedua itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Jadi kita kemarin di kelas sudah mencobakan, sudah membuat skenario untuk melakukan bagaimana tindakan restitusi. Temang ya Bu, berhasil karena kita mengembalikan kepada keyakinan kelas yang kita buat. Nah, contohnya di sini ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kita kalau siswa tidak mengerjakan PR itu kita akan memberikan hukuman ya Bu. Padahal itu salah. Ya, bukan hukuman yang harus kita kejar, tetapi dengan konsep restitusi, di mana kita menanyakan kembali ke keyakinan kelas kita, karena keyakinan kelas itu sendiri adalah yang membuat kita dengan murid. Nah, jadi kita kembalikan dia ke keyakinan kelas. Kemudian guru tadi terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada terhukum,
kemudian ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada manajer. Nah, di sini di dalam 5 posisi kontrol ini itu adalah posisi manajer yang diharapkan untuk kita sebagai pendidik. Nah, karena posisi manajer itu kita akan menanyakan kembali identitasnya. Nah, kalau sebagai penghukum biasanya kita akan sering bertanya seperti ini, patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau anak yang terlambat, kita sering melakukan hal seperti itu, menjadi penghukum bagi siswa. Padahal tidak boleh, karena itu akan mematikan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kalau pembuat salah itu sering kita lakukan, menjudge anak tadi, menuduh untuk melakukan, padahal itu tidak. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang pendidik itu lakukanlah pada posisi manajer, di mana dia tahu dengan kesalahannya, kemudian berani untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini dia keyakinan kelas. Tentu kita udah punya ya, Bu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu sendiri itu adalah kita terlibat guru dan siswa, sedangkan peraturan itu adalah yang membuat guru tanpa melibatkan siswa. Boleh pakai keyakinan kelas itu kalau kita punya parenting kelas itu boleh melibatkan orang tua, jadi tahu mereka apa saja keyakinan kelas anaknya untuk 1 tahun yang ke depan. Nah, inilah yang dikatakan segitiga restitusi, di mana di sini setiap ada permasalahan itu kita melakukan menstabilkan identitas, melakukan yang terbaik untuk peserta didik. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua pelaku itu memiliki alasan kenapa mereka melakukan, pasti punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas itu gunanya untuk memotivasi memotivasi internal. Nah, inilah yang kami lakukan kemarin dalam tugas CGP, yaitu membuat skenario tentang restitusi konsep, restitusi disiplin. Nah, itulah presentasi saya hari ini, Bapak Ibu, yang merupakan tugas dari CGP. Nah, dari penjabaran saya tadi, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini setelah saya menyimak apa yang dikatakan oleh tadi, di sini saya tanyakan bagaimana bagaimana penerapan budaya positif di sekolah.
Nah, dalam penerapan positif sekolah itu perlu kerja antara warga sekolah, semua warga sekolah. Budaya positif apa yang akan kita lakukan? Tentu ada kesepakatan di dalam warga sekolah. Kemudian kita akan melakukan yang namanya asesmen, ya. Sebelum masuk kelas kita kan ada melakukan asesmen, itu menentukan karakter peserta didik kita. Dari asesmen itu nanti kita ambillah budaya positif apa yang akan kita terapkan di sekolah. Tentu kan budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu tidak terlepas dari dukungan orang tua, tidak hanya warga sekolah. Karena dalam memajukan, dalam membuat sebuah program atau kebiasaan itu selalu melibatkan orang tua. Kenapa seperti itu? Supaya orang tua, kalau orang tua itu tahu dengan budaya apa yang kita terapkan, tentu dia akan memotivasi anaknya di rumah. Tapi kalau hanya sekedar kita sebagai warga sekolah mengetahui, tidak akan jalan budaya positif yang kita laksanakan. Ya, Bu Ren. Nah, ada lagi Ibu yang mau bertanya tentang pemaparan saya tentang budaya positif. Ya, silakan Bu Lucy. Terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari presentasi yang Ibu sampaikan tadi. Yang ingin saya tanyakan, dari 5 posisi kontrol, manakah yang lebih efisien dari pemaparan materi yang Ibu adepakan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 5 posisi kontrol tadi. Di sana kalau kita sebagai pendidik itu adalah mengambil posisi kontrol manajer. Di mana di posisi kontrol manajer itu kita bertanya dulu kepada si anak, bukan menghukum. Ya, dia tentu mempunyai alasan kenapa dia melakukan. Jadi kita mengembalikan identitasnya, kemudian mengembalikan rasa percaya dirinya dengan langsung bertanya, ya. Kemudian kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Tapi tentu pertanyaannya tidak di depan umum, ya. Tetap kita membawa anak itu ke ruangan tersendiri. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau seandainya kita sebagai penghukum, tadi kita seperti yang ada di powerpoint saya tadi, itu kita akan mematikan karakteristik anak, karena dia merasa belum tentu dia kan punya alasan sendiri kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kalau dalam penghukum itu yang tidak ada. Kalau dalam konsep manajer itu yang dikemukakan dulu. Sesalah apapun anak itu pasti dia punya alasan. Jadi kita memang dianjurkan untuk seorang pendidik itu menganjurkan untuk memakai kontrol manajer, posisi kontrol manajer. Gimana Bu Lucy? Makasih Bu. Nah, masih ada lagi Ibu yang mau bertanya tentang pemaparan PowerPoint saya. Ya, silakan Bu Ina. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Tadi pada pemaparan ada tentang keyakinan kelas dan ada tentang peraturan kelas. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik Bu Lina, makasih atas pertanyaannya yang seperti yang keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat antara siswa, guru, dan juga boleh wali murid. Ya, karena itu akan keyakinan bersama. Sedangkan peraturan itu hanya guru yang punya dan guru yang membuat, tidak melibatkan siswa. Jadi itulah perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu mana yang lebih baik? Itu sama. Kita guru juga mempunyai peraturan, tetapi siswa juga harus memiliki keyakinan. Contohnya dia membuat sebuah keyakinan datang tepat waktu. Jadi sewaktu dia membuat kesalahan atau datang terlambat, nanti kita kembalikan lagi dia ke keyakinan kelasnya, apa yang telah kita sepakati. Dan pada saat seharian itu kegiatannya berulang dan terlambat, kita kan bisa memanggil orang tua kalau orang tua tahu dengan keyakinan kelas kita. Jadi itu memang untuk keyakinan kelas dan peraturan itu memang sangat berbeda. Kalau peraturan kita yang punya, tapi untuk keyakinan itu ada siswa dan orang tua. Ya Bu Lina. Nah, yaitu Bapak Ibu yang pemaparan saya tentang PowerPoint, tentang pengimbasan budaya positif. Jadi sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga sukses ya Bu.